modul ajar yang diberikan oleh guru pamong saya terkait materi Al-Quran dan hadis. Di sini sudah ada terkait identitas sekolah, target peserta didik, model pembelajaran, terus juga ada kompetensi-kompetensi inti. Yang pertama ada fase capaian pembelajaran, domain capaian pembelajaran, yang mana peserta didik memahami definisi Al-Quran dan hadis, Nabi dan posisi sebagai sumber ajaran agama Islam, serta dapat membuat karya berupa peta konsep, definisi hadis dan fungsinya atas Al-Quran sehingga dapat termotivasi untuk mendalami Al-Quran dan hadis. Lalu terkait tujuan pembelajaran, di sini ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu melalui pembelajaran tutor sebaya, peserta didik dapat membaca Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Lalu ada Quran An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid, terkhusus hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Lalu yang kedua ada melalui pembelajaran praktik, peserta didik dapat menghafal Quran surah An-Nisa ayat 59, Quran surah An-Nahl ayat 64 sesuai dengan kaidah tajwid. Lalu yang ketiga, melalui pembelajaran eksplorasi, peserta didik dapat mengartikan lafaz dari Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Lalu terkait kompetensi awal, di sini peserta didik mampu membaca Al-Quran. Terus ini perbedaannya dari modul ajar dengan LPP, karena modul ajar ini tuh merupakan rekayasa baru dari kurikulum Merdeka. Nah, yang menjadi perbedaan adalah di sini ada profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini diterangkan bahwa profil Pancasila, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan metode pembelajaran metode. Jadi ini berbeda dengan RPP yang sebelumnya yang diterapkan di kurikulum K13. Nah, ini penerapan dari kurikulum Merdeka yang baru pertama ini, tahun pertama dilaksanakan di SMP Negeri 1 Jedes, yang mana baru kelas 7 yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, oke, kita lanjut terkait profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan bernalar kritis. Yang keenam yaitu terkait pemahaman bermakna. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman kehidupan. Lalu yang kedua, membaca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah tajwid. Pertanyaan pemantik, di sini ada pertanyaan pemantik atau seorang guru. Bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid? Lalu pentingnya membaca Al-Quran, hukum bacaan alif lam samsiah komariah, terus hafalan surat Quran surah An-Nisa dan juga An-Nahl, terus mengetahui arti di setiap lafaz. Terus yang kedua yaitu terkait persiapan pembelajaran, yaitu memastikan semua sarana prasarana, alat dan barang sedia, kondisi kelas kondusif, bahan tayang, dan juga lembar kerja siswa. Metode yang digunakan pada materi ini yaitu tutor sebaya, praktek atau demonstrasi, eksplorasi. Nah, ini ada materi pokoknya yang akan disampaikan dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Oke, ini ada materinya ya. Yang selanjutnya sarana prasarana. Di sini diterangkan ada laptop, LCD, proyektor, kamera, dan lain sebagainya. Lalu terkait sumber belajar, nah ini terkait metode yang digunakan yaitu tutor sebaya, terus ada praktik atau demonstrasi, dan juga kegiatan dan ada eksplorasi ya teman-teman. Oke. Nah, ini pertemuan pertama terkait menggunakan tutor sebaya. Nah, ini ada terkait assessment, terus juga ada pengayaan dan juga remedial. Nah, ini ada materi pengayaan, terus juga ada refleksi peserta didik, refleksi guru, dan juga ini ada lampiran-lampiran. Nah, ini dalam modul ajar ini saya rasa lebih lengkap daripada RPP, karena kalau di RPP belum ada terkait yang ini ya, materi assessment dan lain sebagainya yang di bawah-bawah ini.
ini modul ajar yang saya buat. Nah, untuk lain-lainnya kayak identitas, target, peserta mode pembelajaran ini sama seperti yang punya guru paman saya. Nah, mungkin perbedaannya hanya pada capaian pembelajaran. Di sini saya mengajar tentang akhlak, yaitu kemarin terkait menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin terkait tujuan pembelajaran, ini saya menggunakan ada pembelajaran ceramah, terus ada pembelajaran dengan teknik tim games turnamen. Nah, lalu ada pembelajaran berbasis produk yang mana saya suruh untuk membuat quotes tentang sholat dan zikir. Nah, jadi dalam kurikulum Merdeka ini perbedaannya dengan kurikulum K13 adalah pada kurikulum Merdeka ini harus ada produk yang dihasilkan dari setiap bab pembelajaran tersebut. Jadi ada hasilnya dari apa yang sudah dipelajari, selain ilmu yang didapat, tapi juga ada produk yang dihasilkan kayak gitu. Nah, ini oke. Untuk yang ini, nah hanya perbedaannya di pertanyaan pemantik ya mungkin. Nah, ini ada 5 pertanyaan yang dilakukan sebelum memulai pembelajaran. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini untuk memantik para siswa sebelum melakukan pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran. Nah, kayak gitu. Nah, untuk metodenya ceramah, tinggi turnamen, dan juga ada produk. Materinya ada makna sholat, nah hikmah sholat, dan juga pengawalan sholat 5 waktu. Nah, ini materi pokok yang saya sampaikan. Nah, sarana dan prasarana saya menggunakan LCD proyektor laptop karena saya untuk menampilkan PPT sebagai media pembelajaran yang saya gunakan. Nah, ini kemungkinan hampir sama dengan yang punya guru pamong saya. Nah, oke, mungkin ini ya terkait modul ajar yang saya buat, yang tentunya ini sudah konsultasi dengan guru pamong juga, apakah modul ajar ini bisa saya terapkan atau tidak. Nah, oke. Mungkin itu terkait modul ajar yang saya buat terkait materi bab 3 tentang akhlak. Nah, ya pembelajaran saya itu saya menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran karena saya rasa PowerPoint ini akan membuat siswa lebih tertarik karena otomatis semua akan memperhatikan apa yang ada di dalam PowerPoint ini. Ini terkait materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, ini terkait materi-materinya. Nah, ini pertanyaan pemantik. Nah, sebelum saya masuk ke bab sholat ya, lalu saya menjelaskan apa itu makna sholat kepada peserta didik. Oke, terus ini ada surah Al-Quran juga yang dapat memperkuat dari materi yang saya sampaikan terkait makna sholat. Oke, nah ini terkait sholat berdasarkan hukum pelaksanaannya sebagai tambahan. Nah, yang kedua yaitu tentang zikir. Saya mengajukan pertanyaan pemantik terlebih dahulu terkait apa itu zikir kepada peserta didik. Lalu peserta didik menjawab sepengetahuan mereka, lalu saya perkuat dengan pengertian yang saya buat, yang tentunya ini bersumber dari buku pedoman kelas 7. Nah, oke, ini terkait materi tentang zikir. Ada macam-macam zikir.
Ya, terus ini surah untuk memperkuat terkait materi zikir. Lalu ada manfaat berzikir, hikmah surat dan zikir. Oke, terus yang ketiga itu diskusi, dimana jika ada siswa yang ingin ditanyakan atau masih bingung atau kurang memahami terkait materi surat dan zikir, nah ini saya buka sesi tanya jawab pada peserta didik. Nah, lalu setelah itu pada pertemuan selanjutnya yaitu pembuatan quotes. Nah, quotes ini yaitu pada quotes ini peserta didik membuat sebuah quotes poster yang mereka buat dengan kreativitas mereka. Ada yang digambar, dibuat dengan aplikasi dan lain sebagainya, yang mana nanti dicetak dalam kertas, lalu saya nilai sebagai nilai tambahan pada bab ini. Nah, ya mungkin itu terkait media pembelajaran yang saya gunakan pada kesempatan pada materi sholat dan zikir. Saya Nadia Salma Sansabilatia dari kelas 7F. Perkenalkan, nama saya Nisa Kusuma dari kelas 7F. Selama diajar Mbak Indri, kami sekelas sangat bahagia karena Mbak Indri itu baik, ramah, juga sabar mengajar kelas 7F. Dan juga Mbak Indri itu selalu baik, sabar dalam mengajar, nggak pernah marah sama kita. Oke.